dipersembahkan oleh Kita akan lanjutkan box selanjutnya. Kali ini tidak ada mikir-mikir lagi sih harusnya ya. Kita akan tanya-tanya lagi. Box nomor berapa, Pak? Nomor 7. Nomor 7. Ya, karena saya anak nomor 6, jadi ini urutannya setelah 6 kan 7. Oh, punya adik nomor 7 ya, kita pilih. Arus balik. Oke, kalau tadi arus mudik, sekarang kita arus balik. Ya. Dokter Sabrina, silahkan. Iya Pak, mungkin terkait arus balik dan mudik ini kira-kira bagaimana ya Pak nanti untuk pelayanan kesehatan atau posko-posko kesehatan selama mudik ini? Misalnya dibanding tahun lalu, apakah ada penambahan atau bagaimana Pak? Sama saja, jadi tetap nanti ketika yang kita siapkan untuk arus mudik itu juga kita gunakan untuk arus balik. Dan biasanya tidak ada hal yang khusus, kecuali jenis penyakit biasanya. Baik, tepuk tangan. Oke, Kang Maman. Ini sudah jadi budaya kan Pak, mudik ini? Ya. Tidak terpikir oleh negara dia didaftarkan di UNESCO untuk menjadi warisan budaya dunia. Itu saran Kang Maman yang sangat bagus. Nanti Kang Maman bikin surat ke saya, nanti segera saya usulkan ke UNESCO. Tepuk tangan sekali lagi, luar biasa. Baik, terima kasih Pak. Luar biasa sekali untuk ulasannya di box arus balik ya. Tapi sangat mendalam jadi sekali. kemana-mana ya. Nggak apa-apa Pak, kan arus balik ya. Balik bertanya, balik menjawab. Baik, selanjutnya box nomor berapa Pak? Yang paling pojok bawah. 9 ya? Ya. Kita buka box nomor 9. What next? Nah, bicara what next kali ini, Bapak ini kan di masa akhir jabatan ya Pak ya, yang akan segera purna tugas begitu. Nanti Bapak akan pindah ke IKN sebelum purna tugas atau gimana Pak? Cita-cita begitu. Kalau ada, kan masih sampai Oktober ya. Mudah-mudahan ada kesempatan saya nanti bisa mengantor menikmatilah ibu kota baru. Ya, rumah dinasnya kan yang pertama jadi kan ya? PMK. Bukan rumah dinas, gedung perkantorannya. Gedung perkantorannya. Iya, gedung perkantorannya berdasarkan informasi yang saya dapat, bangunan pertamanya adalah Kemenko PMK. Kenapa bisa lebih cepat dibandingkan kantor kementerian lainnya, Pak? Mungkin kementerian yang lain kan banyak memberi pendapat ya kepada yang bangun. Kalau saya terserah aja lah yang bangun. Oke, silakan Gian. Ada yang ditanyakan nggak ke Bapak? What next? Apa yang belum Bapak lakukan di masa jabatan Bapak yang menurut Bapak harus diselesaikan? Banyak sih. Paling penting mungkin Pak. Dan memang tidak akan pernah selesai saya rasa. Yang paling penting sebetulnya adalah bagaimana membangun tadi itu kultur yang baru, transformasi Indonesia Mas tahun 2045 seiring dengan perubahan-perubahan terutama transformasi teknologi digital yang ini belum maksimal menurut saya. Kemudian juga perubahan mental yang berkaitan dengan gaya cara hidup ya, cara hidup. Saya harus akui bahwa misalnya angka korupsi juga masih tinggi di Indonesia dan itu sebetulnya saya bertanggung jawab karena berkaitan dengan mental kan itu. Harusnya yang bertanggung jawab itu gimana Pak untuk mempertanggungjawabkan? Ya harus diadili mestinya. Ini di Q&A sudah nih. Tepuk tangan dong buat Pak Muhajir. Sebelum what next saya ingin Bapak mengklarifikasi soal bansos Pak. Sebelum Bapak akhirnya mundur nanti supaya clear nih. Ya. Yang diributkan kemarin itu gimana sih ceritanya Pak? Bansos itu jadi begini ya, kalau nomenklatur yang saya pahami yang mungkin ini sering keliru disampaikan oleh pejabatnya, bahwa di dalam nomenklatur APBN itu ada namanya perlinsos, perlindungan sosial. Ya. Yang pertama subsidi, yang kedua bansos, yang kedua jamsos. Yang ketiga jamsos. Jaminan sosial. Yang banyak itu subsidi. Kalau bansosnya itu, kalau di bansos itu secara nomenklatur dikelola oleh Kemensos. Itu tidak sampai sekitar 79 triliun aja. Atau Bansos. sekarang ada kenaikan 97 triliun untuk 2024. Jadi dari 497 triliun
yang sering disebut bansos itu sebetulnya komponennya lebih banyak subsidi. Nah, yang betul-betul bansos itu adalah dalam bentuk PKH, program keluarga harapan, ada BLT pangan, BLT bantuan langsung tunai pangan, ya, itu saja. Kemudian ada beberapa paket-paket kecil, dan itu nilainya tidak sampai 100 triliun tadi itu. Siapa yang harus pertama-tama dilindungi? Kan mereka yang tidak mampu. Prof, saya ingin bertanya terkait LPDP, Prof. Bagaimana memastikan program-program seperti LPDP, karena sangat membantu nih para dokter juga, Prof, untuk menggapai spesialis, itu tetap dilanjutkan gitu, Prof? Oh iya, itu informasi yang keliru. Saya menyatakan LPDP itu, bukan itu. Jadi LPDP itu tiap tahun itu diberi tambahan dari anggaran APBN fungsi pendidikan itu sekitar 20 sampai 25 triliun. Lah posisinya sekarang itu sudah sekitar 150 triliun. Baik. Oh, ya. Sudah cukup tenang ya, Dok? Iya, Bu. Oke, tolong disebarkan informasinya Ya. langsung dari Pak Menteri ini ke Jadi teman-temannya. tidak benar kalau LPDP mau dihentikan. Yang Oke. dihentikan adalah dana dari APBN yang tiap tahun 25 triliun itu. Last but not least, silakan Kang Maman, Pamungkas. Di dalam atau di luar pemerintahan, Prof, jangan pernah lupa pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ya memang, jadi walaupun saya nanti nggak jadi menteri, saya itu menjadi concern saya karena keberpihakan kepada mereka yang tidak beruntung itu kan perintah ya, perintah undang-undang gitu. Mestinya itu tidak hanya pemerintah negara yang melakukan, bukan tanggung jawab negara saja, tanggung jawab kita semua. Dan itu kan instrumen-instrumen di masyarakat sudah sangat banyak, ada badan zakat, badal amil, kemudian volunteer, ada filantropi, dan itu semua bergerak di bawah koordinasi Kemenko PMK. Saya merasa bahwa share mereka, terutama masyarakat, terutama waktu COVID, itu lebih dari 60%. Pemerintah hanya 30% share-nya. Malah rakyat yang lebih. Iya, rakyat yang banyak. Oke. Jadi undang-undang itu jangan dipahami itu perintah kepada negara saja, tapi pemerintah kepada rakyat. Karena undang-undang itu kan tidak ditujukan kepada negara, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan itulah yang kita pahami kemarin. Terima kasih. Terima kasih para panelis yang luar biasa untuk saran dan juga tadi pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Muhadjir Effendi yang juga sudah berkenan menjawab seluruh pertanyaan dengan sangat luar biasa, Pak. Nah, mohon untuk closing statement dan juga sekaligus imbauan untuk para pemudik. Terima kasih, saya diundang di dalam acara Q&A ini. Ini pertama kali saya hadir, mudah-mudahan tidak bosan mengundang saya lagi nanti. Yang kedua, untuk yang mudik, himbauan saya cukup banyak ya. Pertama, sebelum meninggalkan rumah, lapor kepada aparat setempat, yaitu Babin Kamtipmas atau Babinsa, bahwa dia akan pergi, cek semua kondisinya, listrik-listrik jangan dibiarkan nyala, mesin-mesin yang masih terhubung dengan jaringan yang punya potensi kebakaran supaya dihindari. Kemudian yang kedua, cek kendaraan sebaik-baik mungkin, harus aman, pastikan bahwa aman. Tapi yang kita amankan itu perjalanan mudiknya ini. Kenapa? Karena angka kecelakaan sampai fatal itu sebagian besar adalah karena mudik sepeda motor. Kemudian yang ketiga, mohon untuk yang mau wisata, cek betul bis yang akan disewa. Karena banyak bis wisata yang sebetulnya tidak lolos uji kir, karena itu dibeli melalui lelang, sebetulnya bis lama, kemudian dicet baru. Yang ini yang sering terjadi kecelakaan, misalnya remnya blong dan seterusnya itu. Karena itu mau diwaspadai betul, dicek. Saya juga menghimbau para pemilik penyewa mobil wisata, bis wisata ini, jangan menyewakan barang dia yang tidak layak untuk layak jalan. Ini penting, karena angka kecelakaan cukup tinggi di wisata karena kendaraannya blong. Kemudian yang tidak kalah penting adalah yang mau setir, yang mau megang setir, istirahatnya cukup. Kemudian kalau menggunakan rest area, mohon sabar dan jangan berlama-lama. Maksimum 30 menit, tapi semakin cepat semakin baik. Karena yang ngantri banyak. Dan ini problem yang belum terselesaikan sampai sekarang adalah ngantri mau masuk di rest area. Dan ini saya yakin nanti akan semakin berat. Walaupun saya tadi sudah bilang akan kita siapkan tempat kamar kecil sebanyak mungkin, termasuk
nanti laktasi akan saya perhatikan itu, mudah-mudahan akan lebih mempermudah. Amin, tepuk tangan itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.